Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Suci? Gini Bu, kita kan sudah ada janjian beberapa hari lalu. Bahwa kita akan melakukan wawancara tentang bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan di setiap permasalahan yang terjadi di sekolah. Iya. Silakan. Gimana? Jadi ini ada beberapa kasus yang pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Ya. Selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah? Baik, Bu Suci. Menurut pertanyaan dari Bu Suci tadi, dilema dan kasus yang ada sekarang kita hadapi itu ada pada siswa kita kelas 5 SD yang saat ini belum bisa membaca dan menulis, tetapi sudah berusia yang seharusnya sudah, ya istilahnya sudah bisa membaca dan menulis dalam usianya saat itu, tetapi dia tidak bisa membaca dan menulis masih. Nah, itu salah satu kasus. Sedangkan dia itu harus kita naikkan, apalagi dalam kurikulum saat ini. Kurikulum saat ini anak itu harus bagaimana? Kita ada tantangan, anak itu harus gembira, ceria, dan tidak ada istilah tidak naik. Itu salah satu dilema di sekolah kita saat ini. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, kami biasanya bersosialisasi, mengundang semua dewan guru. Kita sosialisasikan permasalahan-permasalahan apa yang ada di sekolah kita diskusikan, kita sepakati, kita adakan forum rapat. Jadi di situ kita bisa mengambil keputusan bagaimana dengan situasi yang kita hadapi. Demikian. Seperti itu ya Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang kita ambil selama ini yaitu dengan melihati akar permasalahan yang ada pada peserta didik yang punya masalah. Kita cari akar permasalahannya dan kita rembukan, kita adakan dengan dewan guru, dengan kalau perlu kita memanggil ketua komite dengan jajarannya, misalnya orang tuanya. Nah, kita cari bagaimana solusinya yang bisa membijaksanai, bagaimana supaya permasalahan itu bisa kelar. Luar biasa ya Bu ya. Terus hal-hal apa saja ya selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kita, menurut saya ya, hal-hal yang diambil, hal-hal yang dianggap efektif, hal-hal yang dianggap efektif dalam mencari solusi permasalahan itu, yaitu bersama wali kelas tersebut dengan dewan gurunya. Nah, yang utama dulu dengan wali kelasnya dulu. Masalahnya apa? Permasalahannya apa? Setelah permasalahannya kita dapat, kemudian bagaimana cara solusinya? Apakah itu solusinya harus memanggil dewan guru yang lain untuk mencari klarifikasinya bagaimana yang terbaik untuk anak tersebut? Yang utamanya dulu wali kelasnya. Terus kalau wali kelasnya sudah dapat permasalahan yang dihadapinya, apakah perlu memanggil guru lain, misalnya guru bidang studi lain yang ada di kelas tersebut, bagaimana tentang anak tersebut, baru kita cari solusi yang terbaik.
Terus hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Menurut Ibu, hal-hal yang saat ini yang kita penuh dilema yang menyangkut moral etikanya, kadang si anak yang kita maksud itu untuk mengambil satu keputusan kadang-kadang ada dari naluri kita terhadap anak ini, rasa kasihan, rasa nggak tega, rasa iba melihatnya itu kadang-kadang sangat menyentuh untuk kita cari permasalahan itu. Kadang-kadang susah untuk kita ini kan klarifikasi masalah tersebut. Kadang-kadang ada yang sepertinya bukan dirugikan sih, cuma ada rasa iba, rasa terhadap si anak yang bermasalah tadi. Tapi walau bagaimanapun solusinya harus kita ambil, harus kita adakan tindakan. Nah, bagaimana caranya itu menyangkut untuk masa depan si anak, kebaikan si anak tersebut dan kebaikan sekolah kita. Bagaimana cara kita memberikan perkembangan pendidikan kepada terhadap anak tersebut. Terus apa sih yang Ibu lakukan untuk tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan permasalahan itu saat itu juga, atau memang perlu waktu untuk penyelesaian masalah yang terjadi? Baik, di situ. Untuk jadwal, sejauh ini kita tidak menjadwal. Tetapi kalau permasalahannya itu harus mendadak, saat itu harus kita carikan solusinya, langsung kita klarifikasi. Tetapi kalau memang membutuhkan hal-hal yang seharusnya bisa jangka panjang, solusinya itu harus berhubungan dengan orang tua wali murid, dengan ketua komite atau pihak-pihak yang terkait lainnya. Kita harus memberikan surat dulu kepada orang tuanya, untuk memanggil orang tuanya, itu baru kita ada penjadwalan. Tetapi kita lihat dulu permasalahannya dulu. Permasalahannya itu apakah kita harus dalam artian mendesak apa tidak? Ya, istilahnya situasi, kondisi dan domisilinya. Istilahnya apa yo? Siskondom. Situasi, kondisi, domisili. Kita lihat dari permasalahannya bagaimana cara kita mengklarifikasinya, apakah perlu terjadwal, apakah perlu kita tindak langsung, begitu. Kira-kira Bu, dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu tuh ada orang-orang yang membantu atau ada faktor-faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Yang mestilah positif. Dalam kasus itu kita ada faktor-faktor pendukung dalam mengklarifikasi. Yang utama itu pertama untuk anak didik wali kelasnya dulu. Kemudian setelah wali kelasnya dewan guru yang lain, dewan guru, orang tua dan ketua komitenya. Kalau perlu harus ketua komitenya kah yang turun atau bagaimana, itu perlu untuk menyelesaikannya. Nah Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa sih pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya jelaslah ada yang kita petik di situ dari pengalaman-pengalaman kita yang sehari-hari sepergaun dengan lingkungan sekolah kita. Ada pengalaman khusus yang kita ambil, yang kita dapat. Nah itu nantinya juga bisa memacu kita untuk kedepannya, untuk memacu kita bagaimana kita menjalankan pendidikan di sekolah kita, untuk menuju hal-hal apa yang kita cita-citakan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Nah itu yaitu kita secara apa ya istilahnya, secara secara sosial kita bisa memandang bahwa yang namanya makhluk itu makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial yang bisa membutuhkan
orang lain, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Masuk makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu istilahnya ada tempat salah dan hilaf juga. Nah, jangankan kepada anak-anak, kita orang guru pengajar, guru pendidik, kita orang tua juga kadang ada mempunyai kesalahan. Nah, dari situ kita bisa mengilhami ke diri kita bahwa setiap permasalahan itu pastilah ada. Setiap sekolah itu pasti ada punya permasalahan dengan anak didiknya, dengan jajaran kitab peserta didiknya, masing-masing itu pasti ada. Nah, tetapi bagaimana cara kita mengklarifikasinya, menumbuhkan nilai-nilai yang supaya kita itu menjalani supaya nyaman, ada. Jadi kayaknya itu sepanjang kita berbuat itu pastilah ada kesalahan. Tetapi orang yang tidak pernah berbuat, itulah orang yang tidak pernah salah. Di situ kita lihat orang yang tidak pernah berbuat berarti itu hanya jalan di tempat. Nah, itu tidak bisa kita ambil patokan. Jadi kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, lumrah, kata Pak Karno zaman dulu. Jadi kesalahan itu lumrah lah. Yang namanya manusia dalam berbuat itu pasti ada kesalahan. Tidak ada anak orang yang berbuat tanpa kesalahan. Sepanjang itu untuk kebaikan, pastilah ada. Itu kan berbuat baik itu proses. Jadi dengan proses kita ada istilahnya yang berliku turun, yang berliku naik, ada kesalahan, ada kebaikan di situ kita cari. Yang jelasnya tujuan niat kita itu untuk meningkatkan sekolah kita untuk ke arah yang lebih baik. Luar biasa gitu ya pengalaman yang sudah dibagikan kepada saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya hari ini, sudah mau berbagi pengalaman dengan saya ya Bu ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat saya untuk bagaimana cara saya nanti dalam pengambilan keputusan yang terbaik, terutama dalam kasus-kasus dilema etika. Ibu terima kasih Ibu atas waktunya. Bu Suci, ya sama-sama. Sukses selalu Bu Suci. Terima kasih Ibu. Untuk kedepannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.